Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pertemuan dengan Dirga berlangsung di rumahnya di Jakarta, kawasan perumahan kelas atas milik Sandiga Group. Dirga tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk rumah ini. Itu diberikan kepadanya oleh Randy. Ketika Randy mengatakan bahwa dia akan memberikannya, dia juga menerimanya dengan murah hati. Ketika Dirga tahu bahwa Putri akan datang, dia segera meminta pekerja paruh waktu untuk membantunya membersihkan rumah yang berantakan. Dirga harus meninggalkan kesan yang baik pada adiknya. Setelah bersih-bersih, Dirga pergi ke gerbang area perumahan dan menunggu Putri. Melihat mobil mereka telah tiba, Dirga menyambutnya dan membukakan pintu untuk Putri. Dirga tersenyum dan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Nona Putri atau Nyonya Randy sekarang?" Putri memelototinya dan berkata, "Hanya ada 2 orang di sini." "Berhentilah berpura-pura." Dirga menarik Putri ke dalam pelukannya dan memeluknya. "Adikku sayang, selamat datang kembali," katanya. "Yah, terima kasih telah mencariku selama ini." Putri melanjutkan, "Saudaraku, terima kasih banyak. Karena kamu tahu bahwa aku adalah saudaramu, mengapa kamu masih begitu sopan denganku?" Dirga menggendong Putri saat mereka berjalan masuk. Dirga membawa Putri pulang dan berkata dengan penuh semangat, "Putri, ini adalah rumahku di utara kota Jakarta. Tentu saja, ini juga rumahmu. Ingat, jika Randy menggertakmu di masa depan, pergilah ke tempatku dan biarkan aku berurusan dengannya. Lihat ruangan di sana, aku sudah menyiapkannya untukmu." Putri memelototinya lagi dan berkata, "Kakak seperti apa yang akan menantikan hari di mana saudara perempuan dan iparnya akan bertengkar? Kamu gadis kecil." Dirga merasa kasihan. Dia tidak ingin adiknya terlibat pertengkaran. Dia hanya ingin memberitahu saudara perempuannya bahwa dia memiliki kakak laki-laki untuk diandalkan. "Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Aku hanya bercanda denganmu." Putri menarik lengan Dirga dan tersenyum padanya. "Kau saudaraku, tentu saja kau harus berkompromi denganku. Baik, aku akan memberimu banyak kelonggaran di masa depan." Sambil berbicara, Dirga menuangkan segelas air untuk Putri dan berkata, "Apakah kamu ingin mengunjungi rumahku, atau kamu ingin berbicara denganku tentang sesuatu yang penting?" Dia akan dapat mengunjungi rumahnya kapan saja, tetapi Tuan Tua Sanjaya telah mendorongnya terlalu keras. Putri tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu, jadi dia berkata, "Mari kita membahas ke bisnis yang sebenarnya dulu." Putri dan Dirga ingin membalas kematian ayah mereka. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Putri menceritakan semua yang dia tahu secara detail. Mendengarkannya, wajah Dirga berubah serius. Setelah keheningan yang lama, dia meninju meja di depannya dan berkata dengan marah, "Apakah lelaki tua dari keluarga Sanjaya menganggap kita bukan apa-apa?" "Kakak, jangan marah. Itu semua sudah terjadi. Tidak peduli seberapa marah kita, itu tidak akan bisa membantu. Kita harus menemukan bukti pembunuhan itu sehingga kita bisa membalaskan dendam ayah kita." Putri ingin membalas dendam atas semua yang telah dia derita juga. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menderita dengan sia-sia. "Putri, kamu sudah cukup menderita." Dirga mengertakkan gigi dan memeras kata-kata ini. Orang tua dari keluarga Sanjaya benar-benar iblis, karena melakukan hal itu pada wanita yang tidak bersalah. Dirga bahkan dulu menghormati lelaki tua itu, dan dia tidak menyangka dia menjadi penjahat seperti itu. Selama periode waktu ini, untuk membantu Putri memulihkan ingatannya,
Dirga melakukan banyak penelitian tentang obat yang disebut CR, yang digunakan oleh militer negara A untuk mata-mata. Dia telah melihat orang-orang yang disuntik dengan obat itu sangat kesakitan. Mereka lebih baik mati daripada hidup. Mereka yang berhasil selamat semuanya telah kembali dari rahang kematian. Semakin dia memikirkannya, semakin marah Dirga. Tapi apa gunanya marah? Mereka bukan tandingan lelaki tua keluarga Sanjaya jika mereka melawan. Putri benar tentang ini. Orang biasa seperti mereka hanya bisa menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Mereka ingin menemukan bukti kejahatan Tuan Tua Sanjaya dan menyebarkannya. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Sanjaya memiliki kekuatan super, mereka tidak akan bisa menahan tekanan dari publik. Dirga berbalik dan kembali ke kamarnya. Ketika dia keluar lagi, ada sebuah cincin di tangannya, sebuah cincin yang persis sama dengan milik Putri. Dirga berkata, "Ayah memberikan cincin ini kepadaku beberapa hari sebelum dia dibunuh. Aku masih kecil saat itu, dan aku tidak mengerti apa yang dia katakan. Aku hanya ingat bahwa dia memintaku untuk menjaga cincin ini dengan baik." Kakak, Putri sangat gugup hingga menelan ludah. Setelah jeda, dia berkata, "Bisakah kedua cincin ini benar-benar membantu kita menemukan kebenaran pembunuhan ayah?" Dirga menyatukan cincin-cincin itu dan melihat semuanya. Permukaan cincin itu kosong dan tidak ada ukiran apapun di atasnya. Dia berkata, "Putri, pikirkan baik-baik. Ketika ibumu memberikan cincin itu kepadamu, selain memintamu untuk menyerahkannya kepada seseorang yang kamu percayai seumur hidup, apakah dia mengatakan hal lain?" Putri berusaha keras untuk mengingat saat ibunya membawanya ke bukit untuk mengubur cincin itu. Putri terus berpikir dan berpikir, tapi dia hanya bisa mengingat kata-kata itu. Mungkin dia telah menghabiskan semua waktu itu untuk berfantasi. Dia membayangkan pria seperti apa yang akan menikahinya di masa depan. Jadi dia melupakan hal-hal penting yang dikatakan ibunya. Dirga menambahkan, "Aku mencoba memikirkannya lagi, tapi itu sudah terlalu lama. Pada saat itu, aku tidak berharap bahwa itu akan menjadi yang terakhir kalinya kami berbicara, jadi aku tidak mendengarkannya dengan seksama. Alasan mengapa aku ingat ayah menyuruhku untuk menyimpan cincin itu dengan sangat jelas adalah karena ayah memarahiku. Hendra Guna telah meninggal selama lebih dari 20 tahun. Cincin itu diserahkan kepada Dirga sebelum dia meninggal. Setelah lebih dari 20 tahun, Dirga tidak dapat mengingat apa yang dikatakan ayahnya. Adapun Putri, itu diberikan kepadanya oleh ibunya ketika dia sedikit lebih tua. Itu belum lama ini, jadi Putri mungkin bisa memikirkan beberapa petunjuk. Baik Putri maupun Dirga tidak tahu apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Satu-satunya petunjuk yang bisa dipikirkan Putri adalah cincin yang ditinggalkan ibunya. Rahasia macam apa yang bisa dipegang oleh cincin kecil ini? Kakak dan adik saling memandang, dan kemudian melirik cincin itu bersama-sama. Setelah menatap cincin itu untuk waktu yang lama, mereka tiba-tiba menemukan sesuatu pada saat yang sama. Putri berkata, "Kakak, mungkinkah Putri, menurutmu itu akan..." "Kau bisa bicara dulu," kata Dirga. Putri angkat bicara, "Lihatlah dua cincin ini, mereka jelas sepasang pasangan. Bisa jadi itu tanda cinta mereka." Ibu memegang versi pria, dan ayah memegang cincin wanita. Mungkinkah kedua cincin ini menunjuk ke suatu arah? Ya, seharusnya begitu. Dirga berpikir sejenak dan berkata, "Mereka tumbuh bersama dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Aku pikir mereka memberitahu kita untuk menemukan tempat di mana mereka biasa berkencan sebelumnya. Petunjuknya mungkin tersembunyi di sana." Setelah mencapai kesimpulan ini, mereka merasa kecewa setelahnya. Busan telah berkembang begitu cepat. Tempat-tempat yang ada di sana beberapa dekade yang lalu telah dihancurkan. Bagaimana mungkin menemukan tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi saat pergi berkencan? Putri mengambil cincin itu dan melihatnya lagi dan lagi.
Itu hanya 2 cincin biasa. Dia benar-benar tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Septian mengatakan bahwa dia mengirim rekaman percakapannya dengan Tuan Tua Sanjaya kepada ayah kita. Internet belum begitu maju 20 tahun yang lalu. Bagaimana dia mengirim rekaman itu untuk ayah? Dirga menambahkan. Putri berkata, "Kakak, segera setelah kita mengetahuinya, kita akan memiliki petunjuk. Mungkin dengan menemukan cara mengirim surat itu, mereka akan dapat menemukan rekaman itu. Apakah kedua cincin itu menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian rekaman itu?" Sambil berpikir, mata Putri berbinar. "Kakak, bisakah cincin itu menjadi bukti yang sebenarnya?" kata Putri. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.